Snapdragon 778G pakai AMOLED 90Hz, baterainya 4700 mAh dengan pengisian 66 watt dan dikemas di harga 4 jutaan aja. Kayak bukan Vivo. Kalau secara spesifikasi doang ya emang beneran menarik banget. Tapi secara real penggunaannya gimana? Kayak speakernya tuh cuman ya mono. Baterainya apakah boros atau enggak? Karena ya kita gak bisa nutup mata bahwa Snapdragon 778G itu chipset yang cukup tinggi performanya. Dan cukup panas. Dan ada beberapa keraguan lainnya. Kayak di sini Fadil kita review si Vivo T1 Pro 5G ya. Kita jawab keraguan yang ada di ponsel ini. Yang pertama tuh 128 GB. Yap, ini saya harus simpen di awal karena banyak yang ragu karena hal ini. Buat saya yang sering nyimpen file tuh secara online, saya nggak terlalu masalahin hal ini sih. Tapi buat kalian yang sering nyimpen file di memori internal atau misalkan secara offline tuh pasti masalah. Kalau kalian tuh pengen ponsel Snapdragon 778G secepatnya ya dengan varian penyimpanan 256 GB, kalian mending langsung loncat aja ke Samsung Galaxy A52s atau si Realme GT Master. Itu ada variannya. Vivo belum ada kabar ya buat nyediain varian 128 GB. Kalau boleh nebak sih kemungkinan kecil Vivo bakal nyediain 256 GB karena ya Qualcomm masih sulit ya buat nyuplai chipset di Snapdragon ini. Tapi kemungkinan diluncurin ya ada aja, tapi jangan berharap lebih. 128 GB-nya tuh nggak bisa ditambah dengan slot microSD, karena di sini didesain SIM card-nya tuh cuma dual SIM aja. Namun, walaupun Vivo T1 Pro ini tuh nggak dibekelin microSD, di slot SIM-nya tuh udah dilindungin dengan karet. Yang mengartikan, walaupun desain ponsel itu nggak punya rating IP resmi, Vivo udah memperhatikan desainnya tuh buat gak gampang kemasukan air dan debu. Selain agak ngerasa aman ya karena hal tersebut, desainnya juga ini nyaman banget gripnya. Vivo ngedesain bagian belakangnya ini melengkung di sisi kiri dan kanan, yang buat pemakaian biasa atau ngegame tuh enak. Bobotnya juga pas yang nggak kerasa keberatan atau ringkih. Kalau desainnya ini dibuat serba flat, pasti bakal gak enak. Tekstur kaca di bagian belakangnya juga saya suka ya, nggak licin dan nyaman di tangan. Yap, saya udah konfirmasi ke Vivonya ya, ini bagian belakangnya tuh pakai kaca, yang sebenarnya kalau dirasa-rasa banget emang tipis sisi kacanya. Ya wajar lah gak dibuat tebal atau kokoh buat meminimalisir budget. Si frame-nya juga dibuat flat, enak dipegang ya, karena di sudutnya tuh dibuat 45 derajat ya biar gak terlalu kaku. Lalu tombol yang disajiin juga enak buat disentuh, kliki banget. Selain secara ergonomi, si look-nya juga enak buat dilihat. Bam kamera yang mungkin bakal pasaran ini kelihatan gede, kelihatan jebak gitu. Cuman ya secara penilaian pribadi saya suka. Si tulisan Vivo di belakangnya juga dikasih sentuhan berbeda ya, mengkilap. Nggak kayak kaca back covernya yang dikasih sentuhan kayak pasir. Looknya tuh simple tapi ngasih kesan yang tegas. Jadi secara overall fisik saya udah bisa maafin ya, Vivo T1 Pro ini nggak punya jack 3,5mm dan nggak punya microSD. Apalagi lebih termaafkan karena feedback getarnya tuh udah nyaman. Nggak murahan, malah jauh lebih nyaman dibandingkan Vivo V23. Getarannya tuh halus dan bisa di-custom kekuatannya. Terkadang emang agak kasar ya kalau ada notifikasi aplikasi, cuma harusnya bisa diberesin sih lewat update software mendatang. Saya nggak tahu ya si motornya tuh apakah Z-axis linear atau X-axis linear. Yang pasti ada alasan tersendiri ya kenapa Vivo tuh menerapkan getaran yang lebih nyaman dibandingkan seri V ya di seri T1 Pro 5G ini. Nanti dijawab di section gaming. Yang kedua tuh 90Hz dan mono. Yap, keraguan kedua yang saya baca-baca di komen channel lain adalah cuman 90Hz. Saya nggak ngerti kenapa ada orang yang mau cuman 90Hz ya. Padahal dari 90 ke 120Hz tuh bedanya nggak kerasa banget ya. Nggak kayak 60 ke 90Hz yang kerasa. Saya nggak ngerasa masalah ya di refresh rate yang disajiin di layarnya ini. Smooth, sensitif juga masalah penggunaan keseharian. Layar AMOLED-nya ini punya DCI P3 100%, jadi bisa nyajin warna yang akurat. Bisa bikin tenang buat kalian yang suka editing. Juga enak buat dipakai nonton ya. Renyah, detailnya baik, dan didukung dengan speaker yang baik juga. Yap, ini adalah salah satu speaker mono terbaik yang pernah saya dengar. Banyak juga yang ragu karena speaker mononya ini. Termasuk saya. Baca di situs ya emang katanya si speakernya tuh bisa nyajin kualitas yang baik ya. High res audio. Saya pikir tuh gimmick, tapi ternyata enggak. Volume di bawah 50% tuh udah enak didengarnya. Suaranya sedikit lebih ke treble dibandingkan ke bass, cuma bassnya tuh nggak jadi kelelep. Masih bisa ngelawan beberapa ponsel dengan speaker stereo di harga kurang lebih sama lah. Si speakernya ini punya fitur audio booster yang bisa nyalain volume sampai 150%, yang tentu lebih nguras daya, tapi gak bikin suaranya tuh jadi pecah. Well done. Terus buat ngedukung speaker mononya ini kita dikasih audio super resolution yang ngebantu ningkatin kualitas audio secara software dari audio dan video yang kita puter. Khususnya yang punya kualitasnya tuh jelek. Jadi nggak usah khawatir ya sistem audio di Vivo ini nggak akan bikin masalah pemakaian visual tuh jadi kurang. Kenyamanan pemakaian layar juga semakin bertambah ketika saya notice ya si sistem gestur di Vantage OS di ponsel itu bisa langsung swipe kiri dan kanan dari bawah. Yap, mungkin ini sepele ya, tapi ini berguna banget buat saya. Saya nggak perlu nunggu ya kayak Vivo-Vivo lainnya yang sistem gesturnya tuh nggak seluas ini. Yang walaupun emang di swipe kiri dan kanannya tuh nggak bisa diajak gesit sih, tapi ya masih oke lah.
Tinggal nunggu perkembangan update mendatang. Yang bikin masih gak enak pengalaman di layarnya adalah masalah sektor always on display. Always on display-nya tuh masih pelit ya. Cuma bisa nampilin beberapa notifikasi ya, itu pun dibatas cuma 4 jenis aplikasi. Yang bikin si always on display-nya tuh lebih kepake ya buat lihat jam sama tanggal doang. Seringnya ya saya harus nyalain langsung ada notif atau enggak gitu. Ini enggak efisien. Emang ada fitur dynamic effect ya yang buat nampilin animasi gitulah di always on display kalau ada notif. Cuma ini tuh gak nampil terus ya. Kalaupun di setting tampilnya lama malah bikin boros baterai. Tapi Vivo ngasih kompensasi ya berupa fitur visual enhancement. Sebuah fitur yang membuat video kita lebih vivid ya, yang dukung YouTube, video player bawaan, dan Netflix. Tapi ini bakal lebih menguras baterai. Masalah keamanan kita cukup kebantu ya dengan sensor sidik jari yang lumayan cepet ya, tapi nggak pakai banget. Kalau nggak suka kita bisa pakai face unlock yang cepet dengan sistem pembukaannya. Bukan Corning Gorilla Glass ya. Ini tuh sebuah perusahaan yang saya kenal duluan lewat alat-alat lab kimia ya. Dan kalau masalah ponisi saya nggak ambil pusing ya, karena secara pengalaman ya nggak keganggu. Yang selanjutnya keraguan tuh di sektor baterai. Ponsel ini secara kertas emang punya performa tinggi, jadi pasti ada yang bikin ragu, ditambah fiturnya tuh banyak. Fitur hardware-nya tuh kayak dukung NFC ya, Wi-Fi-nya emang masih versi 5 ya, belum 6 tapi cukup stabil. Bluetooth-nya udah 5.2 yang mengartikan bisa memberikan konsumsi daya yang lebih rendah namun dengan delivery audio yang lebih baik. Ada band 5G yang udah lengkap juga untuk mendukung provider di Indonesia saat ini. Dan untuk software, dengan FunTouch OS 12 berbasis Android 12 ini cukup lengkap ya. Mulai dari buat kunci aplikasi, nyembunyiin aplikasi, ngeklon aplikasi sosmed, notif history buat lihat notifikasi yang udah kehapus, gestur di layar yang bisa ngasih komando tertentu ya, bisa di custom baik saat nyala maupun ponsel tuh mati. Ada beauty call buat WhatsApp dan nggak lupa fitur gimmick kayak RAM tambahan dan Jovi Home. Masalah penampilan ada tema yang bisa kita pilih ya. Kayak ganti tema juga bisa, dynamic effect buat ngatur berbagai animasi di ponsel ya. Ada UI color yang bisa menyesuaikan warna berbagai aplikasi dengan warna dominan di wallpaper, yang sayangnya ini tuh nggak bisa diterapin di warna UI system. Terus bisa ganti-ganti navigasi, pokoknya lengkap lah, bisa diulik. Nah, tapi ternyata daya tahan baterainya tuh baik ya. Ini adalah ponsel dengan Snapdragon 778G yang pernah saya coba, yang konsumsi dayanya tuh paling irit gitu. Padahal ya kan ponsel ini tuh ngejar performa ya, T tuh buat turbo. Bisa dikatakan di 4 jutaan ini adalah salah satu ponsel dengan konsumsi dayanya tuh yang baik gitu. Nggak boros, tapi ya performanya oke. Nanti performanya dibahas lebih lanjut. Dengan pemakaian intens kayak buka sosmed, WhatsApp, terus tuh ya sering buka online shop, sekali nonton, bawa kamera dan sebagainya, bisa ngasih screen on time 9 jam 35 menit dari 95% ke 5%. Itu kan mantep, di luar dugaan banget. Untuk ngecasnya dari 5% ke 95% makan waktu 46 menit aja, di suhu biasa ya, tanpa AC. Yang keempat tuh performa dan user experience. Nah, secara pemakaian tetap aja ya ada yang ganggu. Ini adalah iklan. Di Vivo sebelumnya biasanya kalau install aplikasi Play Store, kita langsung dikasih jendela besar ya buat suruh install aplikasi yang bejibun gitu. Kalau di sini tuh terkadang, tapi ya agak sering, si store bawaan selalu ngasih saran aplikasi alternatif lewat panel notifikasi. Kita harus matiin notifikasinya di App Store bawaan ini. Tapi setelah pemakaian beberapa hari, ternyata iklan segede gaban pas udah beres install aplikasi itu muncul. Vivo langsung nampilin berbagai rekomendasi aplikasi. Si iklan ini tuh muncul ya ketika saya udah nge-disable pop-up panel notifikasi di store bawaan. Ya kalian harus terima lah karena harganya tuh terjangkau. Lalu yang ganggu adalah browser bawaan juga. Selama pakai saya nggak pernah buka browser bawaan ya. Harusnya kalau nggak pernah buka tuh nggak ada notif aplikasi dong. Tapi ini tuh ngasih info-info berita yang nggak penting. Tiba-tiba ngasih berita tentang dia OnlyFans yang hamil 5 bulan. Lah, gila kan, hamil 5 bulan. Maksud saya, itu tuh gak banget gitu nampilin notifikasi kayak gitu. Gak penting. Selanjutnya juga ngasih informasi berita-berita lokal yang kesannya tuh ya receh. Padahal saya nggak pernah buka browser tersebut. Kalaupun browsing berita di browser lain atau aplikasi lain, nggak pernah ngeklik sekalipun atau nyari sekalipun ya sangkut pautnya dengan apa yang disaranin sama si browser. Iya, itu hal sepele ya, tinggal matiin aja ya si iklannya gitu. Tapi kalau misalkan nggak sengaja dilihat sama anak kita, nah ini bisa yang jadi bahaya gitu. Jadi ini tuh hal sepele tapi kemungkinan berdampak gede bisa ya. Masalah notif-notif berita gini tuh sebenarnya nggak cuma di Vivo ini aja ya, di ponsel lain atau brand lain juga ada. Cuma ya keresahan atau gak nyaman saya tuh meningkat ya, atau udah di puncaknya ketika ya pakai ponsel ini. Jadi saya harap brand-brand lain tuh ngedenger masalah ini ya, nggak cuma Vivo aja. Jangan sembarangan nampilin berita, yang penting tuh untung gitu. Dan berita atau iklan lainnya juga bisa terlihat ya di global search di home-nya. Kita bisa matiin juga kalau misalkan ganggu. Cuma terlepas iklan yang ada, FunTouch OS yang ditopang dengan Snapdragon 778G ini tuh benar-benar nyaman.
Bisa memberikan performa yang luas tanpa saya ngerasa overheat. Sekalinya overheat cuman ya pas di awal doang, pas beli, pertama kali di setting ponsel ya kayak buat nge-restore aplikasi, data di cloud, dan sebagainya. Sesudahnya kalau pekerjaan ringan ataupun berat, suhu dan performa tuh aman banget ya. Ditambah si Vantage OS di sini makin kerasa solid ya, karena tetap bisa memberikan sinkronisasi aplikasi Google yang cepat, navigasi gestur yang di awal tadi dibahas tuh bisa lebih enak, dan elemen UI-nya tuh tetap minimalis dan compact. Terus ponsel ini juga bisa connect ke WiFi ya, tapi tetap bisa connect pakai data juga. Ini kepake kalau saya lagi konekin kamera ke ponsel pakai WiFi, tapi tanpa khawatir karena notifikasi berbagai sosmed bakal tetap masuk ya, karena ya kebantu sama mobile data. Nggak semua ponsel bisa kayak gini, walaupun di pengaturan opsi pengembang di setting, tetap ada yang connect ke WiFi kamera tuh ya, jadi nggak bisa internetan gitu. Nah, kita masuk ke gamingnya yang katanya tuh dibekelin sama FlexZip cooling. Saya main game di suhu ruangan ya tanpa AC, kecerahan dan volume 50% dan pakai WiFi. Saya main PUBG Mobile dengan Ultra Gaming, modenya tuh di mode seimbang, bukan mode performa. Saya cuma nyalain e-sport mode ya. Mode ini tuh bisa ngaktifin masalah touch sampling, bisa lebih akurat dan sensitif ya, tentu lebih nguras baterai. Main di settingan Extreme Smooth selama 1 jam lebih 7 menit, baterai ngurangin 13%. Dan suhu benar-benar stabil ya, termasuk FPS-nya. Nah, kita tuh dikasih 4D Game Vibrate. Mode ini tuh bisa ngasih feedback gitar waktu kita lagi nembak atau ninju. Cuma sayangnya kekuatan gitarnya tuh nggak bisa diatur. Jadi buat saya tuh malah jadi ganggu sih pas main game. Si feedback gitarnya tuh enaknya pas dipakai biasa aja. Harusnya tuh di-update aja nanti buat ada settingan kekuatan vibrate-nya kayak gimana ya. Lalu lanjut ya nonstop main Genshin Impact selama 40 menit. Ini tuh dengan mode performa tinggi ya. Terus settingan grafisnya medium, suhu emang kerasa naik ya pas main Genshin Impact dibandingkan PUBG. Tapi tetap nyaman dan stabil ya, mau lagi banyak musuh atau di jalan open world kayak biasa. Baterainya turun juga 13%. Emang kalau misalkan spek doang ya di harga segini masih ada Poco F3 atau X3 GT. Tapi lebih adem atau lebih kejaga suhunya tuh ya di sini. Jadi turbo di Vivo T1 Pro tuh bukan cuma modal kenceng doang. Nah, yang terakhir sektor kamera ya. Hasil kameranya sebenarnya udah kebaca ya. Dengan harga mepet dari Vivo V23, nggak mungkin Vivo bikin hasilnya tuh nyenggol saudaranya. Deskripsinya tuh kinerja dan fokus cepat dengan hasil yang standar untuk fotografi. Saya ngambil semua gambar dengan matiin mode AI dan beauty-nya ya. Kita masuk skenario outdoor dengan cahaya yang cukup. Sekilas ya fine-fine aja, ini kondisi lagi agak mendung ya. Detailnya oke, warnanya juga baik, namun begitu kita bandingin dengan lensa ultrawide, nah kelihatan kan apa bedanya? Yap, tone warnanya. Lensa utama tuh terlalu cool ya, sedangkan ultrawide-nya tuh saya suka ya. Tone warnanya tuh apa adanya. Emang tone warna cool tuh gak masalah ya, cuma kalau sampai lebay, kadang jatuhnya tuh pucet. Waktu pertama kali Vivo T1 Pro kerasa banget ya terlalu cool, cuma setelah update security patch Mei, temperatur dan white balance-nya tuh semakin lebih baik ya. Gak terlalu over, tapi tetap memberikan karakteristik yang cool. Kalau scene yang diambil tuh banyak warna hijau dan minim cahaya putih, kuning, atau biru, temperatur terlalu coolnya tuh nggak akan terlalu banget sih kelihatan. Kalau outdoor terkadang masih terlihat ya noise-nya di bagian gelapnya. Warnanya tuh saya suka ya karena nggak terlalu vivid. Kalau indoor agak struggle buat meminimalisir noise tanpa memperhalus kulit ya. Jadi, pasti kalau indoor dengan pencahayaan standar ada aja objek manusia, hasil kulitnya tuh bakal kelihatan halus ya. Karena karakteristik yang cool, kalau ambil objek manusia mode auto tuh kulitnya lebih putih. Tapi begitu pakai mode bokeh, nah kulitnya oke warnanya. Termasuk ultrawide-nya, jadi gak putih kulit tuh. Kalau kurang cahaya, pasti ya noise tuh cukup terlihat ya. Mode malamnya bisa dipakai minim noise, namun tentu kulitnya tuh lebih mulus lagi-lagi. Untuk foto tuh saya lebih suka kamera depannya sih. Kerasa nggak terlalu dipangkas kualitasnya. Komposisi detail warna, dynamic range, dan aspek lainnya lebih seimbang. Kontrasnya nggak sering berlebihan kayak kamera belakangnya. Kalau gelap juga kita bisa kebantu dengan layar yang bisa berubah jadi flashlight. Fiturnya tuh kita ditemenin sama mode panorama, live photo, slow-mo, ada time-lapse, ada foto dokumen, dan mode pro-nya cukup lengkap ya, kayak mode RAW, EV, atur ISO, white balance, pokoknya tuh asik diulik. Buat fitur videonya, kita tuh dikasih dual video yang bisa ngerekam depan belakang secara bersamaan, atau ngerekam kamera depan dan kamera ultrawide secara bersamaan. Hanya saja kita nggak bisa pindah-pindah lensa ya waktu ngelakuin perekaman video, baik dual video atau video biasa. Nah, kameranya di sini tuh ngandalin EIS ya, dan EIS-nya emang cukup baik, apalagi kamera belakang. Kamera belakangnya tuh sektor videonya saya lebih suka dibanding fotonya. Khususnya di 4K, cukup smooth walaupun cuma mengenalkan EIS. Komposisinya tuh lebih pas ya dibandingkan fotonya. Detail warna kontras dan aspek lainnya tuh lebih apik ya. Fokusnya juga tentunya oke. Di setiap resolusi kita bisa ngambil mode stabil ya dengan catatan ke crop ya. Kalau pengen lebih stabil ada mode ultranya, cuman ini berjalan di 1080p aja. Kalau kamera depannya cuman mentok di 1080p dan cukup biasa aja, nggak serenyah foto selfie-nya. Ada mode steady yang bisa kita tuh ngambil gambarnya lebih stabil,
tapi megangnya tuh harus jauh ya, karena nge-crop banget. Tapi walaupun nggak serenyah fotonya, videonya masih oke lah, bisa tetap kepake lah buat sesekali ngevlog. Oke, jadi ini ya 1080p 30 fps, nggak bisa lebih ya kamera depannya. Kalau misalkan ini steady face-nya tuh dimatiin, nggak terlalu ngezoom ya, dan masalah detailnya kayak agak sedikit dipertajamin sih, tapi nanti kita pastiin di layar laptop atau PC. Kalau misalkan stabilannya standar, jadi kalau misalkan emang mau nyalain atau pengen yang stabil, steady face harus nyala, dengan catatan kalian megangnya harus agak jauh. Oke. So, Vivo T1 Pro 5G ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari performa ponselnya yang cakep dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan penggunaan, juga kelengkapan fitur software dan hardware yang baik. Dengan catatan pengalaman kameranya tuh yang solid, namun nggak sebaik Vivo V23 atau bahkan V21 ya secara overall. Hal yang wajar karena biar gak makan pasar. Terus yang harus diterima juga nggak ada micro SD dan nggak ada jack 3,5 mm. Masalah desain poninya saya sih nggak ngambil pusing ya, karena layarnya bisa memberikan pengalaman yang baik. Masalah penyimpanan cuma 128GB, buat saya juga fine-fine aja karena sering memanfaatkan penyimpanan cloud. Kalau kalian punya 4 jutaan terus mempertimbangkan ada rating ketahanan air dan debu yang baik, kalian bisa mempertimbangkan Samsung Galaxy A33. Di Galaxy A33 juga bisa memberikan kualitas kamera yang lebih baik ya overall, namun dengan performa yang jelas kalah dari Vivo T1 Pro ini. Dan sekali lagi ditekenin ya, Vivo T1 Pro 5G ini, walaupun tadi kameranya solid ya, tapi tetap bukan yang terbaik ya untuk Vivo. Lalu gimana kalau misalkan dibandingin dengan Realme GT Master yang emang keluaran tahun lalu ya, tapi punya spesifikasinya tuh yang kurang lebih sama, dan daya tariknya juga masih menarik gitu. Oke, jadi sekian saja ya buat video kali ini. Jangan lupa buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.